Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yohan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul Blade of Flame yang dirilis pada tahun 2021. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Di sebuah masa, sebuah legenda kuno menceritakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan roh pedang yang unik di dalam diri mereka. Roh pedang ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda dan dapat terus meningkat seiring dengan kemampuan dan pertumbuhan individu tersebut. Setiap 100 tahun sekali, sebuah jalan mistis menuju pintu surga di Gunung Xiao akan terbuka. Menurut legenda, hanya seorang dengan roh pedang level 6 yang dapat melalui pintu tersebut dan mencapai kedudukan sebagai sang dewa. Sementara itu di Gunung Es, sebuah pertempuran besar sedang berlangsung. 3 siluman berhadapan dengan sekelompok pendekar pedang yang sangat tangguh. Para siluman tersebut menciptakan sebuah ilusi dengan kepulan asap tebal untuk melancarkan serangan mereka. Salah satu siluman hampir menyentuh 2 pendekar. Namun, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul dari kegelapan dan melahap para siluman tersebut dengan cepat dan ganas. Tapi, saat ular itu akan menyantap para pendekar, seorang pria berjubah merah bernama Jian Xing tiba-tiba muncul dan membantu mereka menghabisi ular tersebut. Setelah pertempuran singkat itu, Jian Xing ini kemudian menaiki tangga langit yang dipenuhi dengan sambaran petir. 100 tahun kemudian, di sebuah kota yang padat penduduk, seorang pria bernama Tie Jian sedang membawa gerobaknya bersama wanita cantik. Wanita itu bernama Ning Xiao Xiao. Ning dan Jian tengah membicarakan tentang legenda pedang Fan Xin yang konon memiliki kekuatan roh pedang tingkat tertinggi. Menurut legenda, pedang tersebut berada di pegunungan Xiao dan siapapun yang bisa mendapatkannya akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Karena pegunungan Xiao itu tempat yang sangat berbahaya dan tentunya Ning tidak akan mengizinkan Tie Jian pergi ke sana. Sementara itu di tempat yang lain, seorang wanita bernama Yanzi diam-diam menyelinap ke dalam ruangan yang gelap. Namun tepat setelah ia masuk, Yanzi langsung diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Dengan refleks yang cepat, ia pun berhasil menghindar dan berlari ke tengah kota dengan menggunakan jurus pedang mengambangnya. Saat ia mencapai tengah kota, seorang wanita bernama Ciyu tiba-tiba menghadangnya. Ternyata Yanzi dan Ciyu merupakan siswi dari perguruan yang sama. Pertarungan mereka pun semakin sengit di tengah kerumunan orang-orang. Namun di dalam pertempuran itu, Ciyu berhasil melukai Yanzi. Yanzi yang sadar dengan keunggulan lawannya memilih untuk kabur dan menyelamatkan diri. Sementara itu, di tengah perjalanan, Tie Jian dan Ning Xiao Xiao terpaksa dihentikan karena adanya operasi pengecekan. Ternyata, para prajurit perguruan tinggi yang melakukan operasi tersebut sedang mencari keberadaan Yanzi, yang mungkin bersembunyi atau sedang menyamar. Tie Jian pun terkejut dan segera memeriksa box kayu yang ia bawa. Dan secara tak terduga, di dalam box itu ditemukan Yanzi, yang sudah tidak sadarkan diri. Untuk menghindari kecurigaan para prajurit, Tie Jian dan Ning Xiao Xiao pun berpikir dengan cepat. Mereka kemudian mengganti pakaian Yanzi dan merancang alasan yang masuk akal. Tie Jian kemudian menghadap para prajurit dan mengaku bahwa Yanzi adalah calon istrinya yang sedang sakit. Alasan tersebut ternyata berhasil membuat para prajurit itu percaya. Dan akhirnya mereka pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Ciyu dan prajurit lainnya mendengar suara aneh dari dalam ruangan masternya, yaitu Feng Qinxi. Salah satu prajurit yang penasaran dan khawatir nekat menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut.
Namun, ia langsung tersedot oleh kekuatan harimau yang sedang dilatih oleh Master Feng. Ciyu yang mengira gurunya dalam bahaya, dia pun ikut masuk dan tersedot ke dalam pusaran jurus harimau tersebut. Setelah kekuatan harimau itu menghilang, Master Feng pun marah besar dan mengusir semua prajuritnya karena telah lancang masuk ke ruangannya tanpa izin. Ciyu bertanya kepada Master Feng tentang apa yang sebenarnya terjadi. Master Feng mengungkapkan bahwa ia ingin secara paksa melewati level 6, tetapi ia belum cukup kuat untuk menerima kekuatan tersebut. Ciyu juga memberitahu Master Feng bahwa pedang Fan Xin telah ditemukan, tetapi telah dijaga oleh api suci yang ganas, dan tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Namun, Master Feng tetap bersikeras dan meminta Ciyu untuk mendapatkan pedang Fan Xin itu, sehingga ia bisa melewati level 6 dan menjadi dewa. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan yang jauh, Tie Zhen dan Ning Xiaoxiao akhirnya berhenti untuk beristirahat. Mereka segera mengeluarkan Yanzi dari box yang digunakan untuk menyembunyikannya. Saat baru terbangun, Yanzi ini langsung menampar Tie Zhen karena berpikir bahwa Tie Zhen sudah berbuat kurang ajar pada tubuhnya. Yanzi lalu mengambil pedangnya dan pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, Tie Zhen dan Ning Xiaoxiao akhirnya tiba di desa mereka. Para warga desa menyambut mereka dengan sangat hangat. Tie Zhen langsung menemui masternya yang bernama Chen untuk melaporkan tentang perjalanan mereka. Sementara itu, Ning Xiaoxiao sedang menemui ayahnya yang sedang dimarahi oleh seseorang. Yang ternyata orang itu adalah mandor proyek karena tak mendapatkan batu permata dari penggaliannya. Tie Zhen pun datang membantu Ning saat cekcok tersebut. Namun, apalah daya, Tie Zhen yang tak punya tenaga dalam dengan mudah terlempar oleh serangan si mandor proyek. Tiba-tiba saja Yanzi bersama seorang pria muncul di sana dan menghabisi mandor proyek yang sedang memarahi ayah Ning Xiaoxiao. Yanzi melakukan hal itu sebagai ucapan terima kasih kepada Tie Zhen yang telah menolongnya beberapa waktu lalu. Setelah itu, Yanzi pun segera pergi dari sana dengan naik pedang terbangnya. Tak lama kemudian, Tie Zhen memberitahu Ning bahwa dia akan pergi ke Gunung Xiao untuk menambang batu permata. Dengan demikian, ia berharap bisa mengubah nasib penduduk desa tersebut. Namun, di sini Ning terus melarangnya karena Gunung Xiao itu sangat berbahaya. Kemudian, saat pandangan Ning sedang teralihkan, Tie Zhen diam-diam melarikan diri dan pergi ke Gunung Xiao. Ternyata tidak hanya Tie Zhen yang pergi ke Gunung Xiao, tetapi Yanzi dan pria yang bersamanya tadi juga melakukan hal yang sama. Saat di perjalanan, Yanzi menemukan ikat kepala ayahnya yang menempel di daun pohon bambu. Bersama dengan itu, Yanzi juga melihat Ciyu dan dua prajurit terbang menuju Gunung Xiao. Yanzi pun langsung mengikutinya karena ia menduga bahwa ada hubungan antara kehadiran mereka dengan sang ayah yang telah hilang. Saat tiba di tempat pedang Fan Xin berada, Yanzi bertemu dengan beberapa prajurit yang telah lama menunggunya. Ciyu pun meminta salah satu prajurit itu untuk mengambil pedang Fan Xin. Namun, saat si prajurit mencoba mencabut pedang Fan Xin, tubuhnya langsung terbakar habis oleh api suci yang menjaga pedang tersebut. Di tempat lain, Tie Zhen yang sedang menuju Gunung Xiao tak sengaja menemukan batu kristal ajaib berwarna merah muda yang menempel di batang pohon. Karena jiwa penambang batu akiknya keluar, Tie Zhen pun langsung mengambilnya. Dan di saat itulah, seekor siluman pun muncul dan mengejar Tie Zhen. Di sisi lain, Ciyu ini sedang merasa kesal karena tidak ada satupun prajurit yang berhasil mencabut pedang Fan Xin.
Alhasil, dia pun memutuskan untuk mencoba mencabutnya sendiri. Namun, saat ia hendak mencabut pedang tersebut, Yanzi tiba-tiba muncul dan langsung menghentikan Ciyu. Beberapa pendekar pedang lain juga datang menerobos masuk ke sana, yang tentunya bertujuan untuk mengambil pedang Fan Xin. Tak hanya itu, Tiejian yang dikejar oleh siluman juga beralih masuk ke sana melalui sebuah portal ajaib yang memang sebelumnya ada di sana. Tiejian yang ketakutan pun tanpa sadar mengambil pedang Fan Xin dengan sangat mudah dan menyerang siluman tersebut. Melihat hal itu, para pendekar di sana pun terheran-heran karena Tiejian bisa mengambil pedang itu dengan sangat mudah tanpa terbakar oleh api suci yang menjaganya. Tentunya Ciyu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia pun langsung menyerang Tiejian untuk merebut pedang Fan Xin itu. Namun pedang tersebut malah melindungi Tiejian dan bahkan api suci pun masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat Tiejian ini tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Yanzi pun lalu membawa Tiejian pergi dari tempat tersebut. Ternyata Yanzi membawanya kembali ke tempat Ning Xiao Xiao. Setelah Tiejian sadar kembali, Master Chen pun memarahinya karena pergi ke Gunung Xiao tanpa izin. Master Chen kemudian memeriksa denyut nadinya dan merasakan sesuatu yang aneh di tubuh Tiejian. Lalu kemudian seorang pria bernama Lu Tai yang mengaku sebagai kakak Ciyu datang ke desa itu. Kedatangannya itu untuk mencari Tiejian. Ia mengancam para warga desa menggunakan kekuatan pedangnya yang membuat mereka semua menjadi ketakutan. Tak lama kemudian, Yanzi pun datang untuk mengajak Lu Tai bersalam olahraga bersama. Pertempuran antar keduanya pun tak bisa dihindari. Sayangnya, kekuatan Lu Tai ini jauh lebih kuat, sehingga ia berhasil mendorong Yanzi dan mengikatnya di pohon menggunakan kekuatan sihirnya. Tiejian pun tak tinggal diam. Ia muncul untuk melawan Lu Tai dengan menggunakan api suci yang ada di dalam dirinya. Dengan api suci itu, Tiejian mampu menahan pedang milik Lu Tai dan bahkan ia juga berhasil mengeluarkan kekuatan pedang level 5 untuk mengalahkan Lu Tai. Mengetahui bahwa kekuatan Tiejian kini sudah setara dengan Master Feng, Lu Tai dan Ciyu kemudian langsung menemui Master Feng untuk melaporkan kejadian tersebut. Di sana, keduanya melaporkan kepada Master tentang pedang Fan Xin yang sudah diambil oleh Tiejian. Bahkan, sekarang Tiejian juga memiliki kekuatan pedang level 5 yang setara dengan kekuatan Master Feng ini sendiri. Sang Master pun meminta mereka agar membawa Tiejian dan Master Chen ke hadapannya. Pada keesokan harinya, Lu Tai dan Ciyu datang ke rumah Master Chen untuk memberikan perintah dari Master Feng, yang isinya meminta Tiejian dan Master Feng untuk menghadap kepada Master Feng. Namun, di sana mereka tak melihat adanya Tiejian, jadi mereka pun mencegat Ning Xiao Xiao dan menanyakan keberadaan Tiejian padanya. Namun, karena Ning menolak memberitahu keberadaan Tiejian, Lu Tai pun menghipnotis Ning agar menjebak Tiejian. Pada malam harinya, Yanzi dan Tiejian sedang nongkrong berduaan untuk melakukan sesi curhat yang hangat. Di sini, Yanzi mengaku merasa cemburu dengan anak-anak lain yang menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Sedangkan ia malah harus fokus latihan bela diri di setiap harinya dan dengan tubuh penuh dengan luka. Di tengah cerita itu, tiba-tiba Ning datang dan langsung membawa pergi Tiejian karena masih terkena efek hipnotis yang diberikan oleh Lu Tai. Ning Xiao Xiao terlihat aneh sambil terus menatap Tiejian. Bersamaan dengan itu, Lu Tai dan Ciyu pun datang dan langsung menjatuhkan Yanzi serta Tiejian. Namun, tak lama setelah itu, beberapa siluman pun muncul dan langsung menyerang mereka. Karena melihat ada kesempatan, Yanzi pun membawa kabur Tiejian. Namun, saat di tengah jalan, mereka terjatuh ke dalam lubang dan tiba di tempat yang sangat aneh.
Saat mereka melihat sekeliling, Yanzi menemukan besi bermotif emas dengan kualitas yang tinggi, yang cocok untuk membuat pedang. Tiezhan pun tanpa ragu mengambil besi itu. Tapi tanpa dia sadari, siluman di belakangnya sudah mengintainya dari tadi. Ketika Tiezhan diserang oleh siluman tersebut, ia meminta bantuan dari Yanzi. Namun Yanzi langsung menolak karena siluman itu adalah ayahnya yang memiliki kekuatan pedang level 4. Yanzi lalu mencoba cara lain untuk menyadarkan ayahnya. Namun ia malah terlempar karena serangan dari sang ayah. Kejadian itu membuat Tiezhan terpaksa menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan roh jahat dari ayahnya. Alhamdulillah, ayah Yanzi pun akhirnya kembali ke bentuk manusianya dan bebas dari pengaruh roh jahat yang sebelumnya menguasai tubuhnya. Pada saat itu, ayah Yanzi mulai bercerita bahwa Master Feng pernah mengundangnya bersama pendekar lain ke perguruan tingginya. Alasan yang dikemukakan oleh Master Feng adalah ingin membahas tentang kultivasi dewa. Namun ternyata saat itu Master Feng ini memiliki niat yang jahat, yaitu menyerap semua roh pedang mereka untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada saat itu, untungnya ayah Yanzi ini berhasil melarikan diri dengan menggunakan jurus rahasia yang dimilikinya. Yanzi kemudian memperkenalkan Tiezhan kepada ayahnya, yang sudah membantu menyadarkan si ayah menggunakan kekuatan api suci miliknya. Ayah Yanzi pun terkejut setelah mengetahui bahwa Tiezhan adalah orang yang dipilih oleh surga. Dia juga bertanya tentang siapa yang menyegel pedang Tiezhan selama ini. Namun Tiezhan ini terlihat kebingungan karena dia juga tidak tahu menahu bahwa dirinya selama ini memiliki kekuatan roh pedang legendaris. Setelah itu, Yanzi pun membantu Tiezhan untuk membuka segel roh pedang miliknya. Namun, mereka malah terganggu dengan kedatangan Lu Tai dan Ciyu di sana. Ayah Yanzi pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melawan Lu Tai dan Ciyu. Namun, pada saat itu, Ciyu ini malah langsung menghabisi ayah Yanzi. Melihat hal itu, Yanzi pun mencoba melawan mereka, tapi Lu Tai dengan mudah mengalahkannya. Untungnya saat itu Tiezhan berhasil melepaskan segelnya, dan kini ia telah memiliki kekuatan roh pedang Fan Xin yang sangat kuat itu. Ketika Tiezhan baru saja mengarahkan pedangnya, Lu Tai dan Ciyu pun langsung ketakutan dan melarikan diri. Di tempat yang lain, terlihat bahwa Master Chen datang ke perguruan tinggi Feng Kenshin sendirian. Saat keduanya tengah mengobrol, Master Chen mengaku bahwa dulu nama aslinya adalah Feng Xuanji, yang ternyata merupakan saudara ipar dari Feng Qinzi. Namun karena masa lalunya yang kelam, ia memilih mengubah namanya sendiri dan bersembunyi untuk hidup sebagai manusia biasa, serta meninggalkan identitasnya sebagai anggota keluarga Feng. Percakapan keduanya pun akhirnya mulai memanas. Mereka pun mulai menunjukkan kekuatan masing-masing. Namun tak lama kemudian, Tiezhan datang ke tempat itu. Feng Qinzi yang melihat kedatangan Jian dengan sengaja mengadu Tiezhan dan Master Chen dengan mengatakan kalau Master Chen dulu menghabisi seluruh keluarga Tiezhan. Namun tentunya Tiezhan tidak mempercayai kata-kata dari Master Feng dan langsung menyerangnya. Setelah itu, Yanzi dan prajurit lainnya pun datang untuk melawan Lu Tai. Jadi pertarungan antar mereka pun tak bisa dihindari. Saat Tiezhan melawan Lu Tai, Ning Xiaoxiao yang masih dalam pengaruh hipnotis tiba-tiba muncul dan menyerang Tiezhan menggunakan pisau. Tiezhan pun mencoba menyadarkannya. Namun di sini Lu Tai langsung menghipnotisnya kembali. Ning Xiaoxiao yang tidak ingin terus menjadi boneka Lu Tai akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri untuk menghilangkan hipnotis yang ada pada dirinya. Melihat kematian temannya itu, Tiezhan pun menjadi sangat marah dan melepaskan kekuatan penuh miliknya untuk memusnahkan Lu Tai.
Tiejan bahkan juga menghabisi Ciyu karena melindungi masternya dari serangan Tiejan. Namun, Master Feng malah menggunakan kesempatan ini untuk menyerap kekuatan Tiejan. Master Chen pun langsung mendorong Tiejan dan menyuruhnya untuk lari bersama Yanzi. Melihat hal itu, Master Feng pun menjadi kesal karena upayanya telah dihentikan oleh Master Chen. Dan dia pun langsung menjurus Master Chen hingga membuatnya meninggoy. Sementara itu, Yanzi membawa Tiejan pergi ke suatu tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yanzi lalu mulai tersadar bahwa terbukanya pintu surga yang sudah dinanti-nantinya selama 100 tahun akan segera tiba. Jadi, Yanzi mengeluarkan baju zirahnya dan bersiap untuk menghadapi Master Feng yang ingin memasuki tempat itu juga. Di sisi yang lain, Master Feng akhirnya sampai di tempat yang dibicarakan. Di sana, tepatnya di pegunungan bersalju, Master Feng dan pendekar pedang lainnya berbondong-bondong ingin menjadi dewa. Tak lama kemudian, 3 siluman datang menyerang mereka. Dan dengan kekuatannya, Master Feng pun berhasil menghabisi 3 siluman tersebut. Setelah itu, muncullah seekor ular ukut-ukut es raksasa. Namun, Master Feng ini tidak terlihat takut sama sekali. Dengan kekuatan yang kini ia miliki, Master Feng pun dengan pedenya langsung menikam ular tersebut tepat di kepalanya dan membuatnya modar. Mereka semua kemudian lanjut berjalan sampai di depan tangga menuju ke pintu surga. Untuk menjadi dewa, mereka harus melewati tangga yang dilindungi oleh sambaran petir. Para pendekar itu terlihat sangat bersemangat sekali dan ingin cepat-cepat menaiki tangga tersebut. Namun, Master Feng memiliki rencana yang licik. Ia dengan sengaja mengiming-imingi akan memberikan kekuatan tingkat tinggi kepada para pendekar. Padahal sebenarnya ia berniat untuk menghabisi mereka dan mengambil kekuatan roh pedang mereka semua. Saat Master Feng akan melaksanakan niat buruknya itu, Yanzi tiba-tiba datang untuk menggagalkannya. Namun, Feng dengan mudahnya menjatuhkan Yanzi. Bersamaan dengan itu, Tiejan juga datang untuk mengacaukan rencana jahat Master Feng. Akhirnya, mereka pun mulai mengadu ilmu kanuragan menggunakan pedang mereka masing-masing. Saat Tiejan berhasil memukul jatuh Master Feng pun mengungkapkan bahwa ada dewa yang pernah menemuinya dan mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang pantas menjadi dewa. Lalu dengan sangat percaya dirinya, Master Feng pun memanjat tangga menuju pintu surga tersebut. Namun saat di tengah jalan, tubuhnya malah tersambar petir sampai membuatnya gosong dan almarhum. Sesaat kemudian, suasana awan tebal berubah menjadi kesore-sorean. Kemudian, sosok pria bersial bulu mengenakan pakaian putih bernama Udin muncul di sana. Para pendekar yang ada di sana berpikir bahwa Udin ini adalah sosok dewa. Jadi, mereka mulai menundukkan kepalanya kepada si Udin. Pria itu lalu mengatakan bahwa dia dulu memiliki ambisi untuk menjadi dewa dan mulai berlatih kanuragan dengan sangat keras, sehingga kekuatan roh pedangnya mencapai tingkat tertinggi. Tapi sebelum ia melawan para siluman penjaga, siluman itu memberi wejangan padanya bahwa kenapa repot-repot berlatih keras kalau Udin bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan besar itu dari menyerap roh pedang orang lain. Sejak saat itulah Udin akhirnya memutuskan untuk menghabisi setiap pendekar yang ingin menaiki tangga menggunakan jurus petirnya dan lalu mengambil kekuatan pedang mereka, sehingga tak ada yang bisa menjadi dewa selain dirinya. Mendengar kata-kata si Udin, Tiejan pun menjadi kesal dan segera melepaskan kekuatan besarnya untuk menghancurkan tangga surga itu.
Dia lalu mengajak Yanzi untuk kembali ke desa mereka. Dan karena perbuatan Jian itu, Udin pun menjadi sangat marah. Serta mulai mengganggu desa Diejan menggunakan kekuatan petirnya. Kini suasana di desa itu terlihat sangat kacau. Tapi Jian ini masih berusaha menyelamatkan para penduduk setelah banyak korban berjatuhan. Jian langsung terbang ke langit dan menghabiskan semua kekuatannya untuk melawan si Udin. Udin pun menekan Jian dengan cara terus-terusan mengeluarkan kekuatan petirnya. Tak mau kalah, Jian dengan kekuatannya ternyata bisa berubah menjadi jenderal perang emas. Dan kini kekuatannya pun menjadi sangat kuat. Akhirnya, Jian pun berhasil menghancurkan tubuh Udin untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan kemenangan ini, keamanan dan kedamaian kembali kepada desa dan umat manusia. Dan begitulah petualangan Jian berakhir dengan kemenangan yang gemilang. The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau kita mau sukses, jangan menghambat orang lain untuk sukses juga. Karena itu adalah hal yang percuma dan bikin capek sendirian. Lebih baik jika kita menjadi temannya. Siapa tahu nanti akan dibelikan udut. Akhir kata, jamu kunyit buatannya Mbak Ayu. Adiknya Maman mau pamit dan sampai ketemu.